Oke, kita akan kuliah tentang homeostasis glukosa, ya. Kemudian juga kita akan membahas mengenai penyakit yang memang sering ditemui dan menjadi new emerging disease, ya. Jadi penyakit yang kita harus waspadai karena angka penyakit ini menjadi eh, trending terus, ya, meningkat dari tahun ke tahun, yaitu penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi glukosa itu adalah eh, bahan bakar utama yang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Yang paling mudah untuk dioksidasi itu adalah glukosa, ya. Kemudian juga otak kita sangat memerlukan glukosa sebagai bahan bakar utama, ya. Kemudian glukosa ini merupakan ini, ya, sumber energi kita, ya. Nah, kemudian dipertahankan kadar glukosa darah itu agar dia tetap menjamin organ-organ kita berjalan dengan baik, ya. Nah, kemudian gangguan metabolisme utama dari glukosa ini adalah penyakit yang namanya diabetes mellitus. Ya, jadi penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang merupakan penyakit endokrin dan metabolik, di mana di situ ada peran hormon insulin, ya, dan akan kita bahas nanti bagaimana biar bisa terjadinya, ya. Oke, next slide. Oke. Jadi eh, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah rezeki, ya, kemudian diberikan energi. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya tanpa rezeki dari Allah. Kita membutuhkan energi, ya. Allah memberikan kita makan, minum, ya. Nah, jadi energi ini merupakan eh, suatu yang berperan penting untuk mempertahankan kehidupan kita. Dengan adanya energi, kita bisa mempertahankan konsentrasi ion-ion dalam tubuh kita, ya. Kemudian bisa membedakan antara suhu kita, suhu badan kita dengan suhu lingkungan, ya. Nah, kemudian metabolisme senyawa yang dikenal sebagai sumber energi atau bahan bakar metabolik itu adalah eh, glukosa terutama, ya, yang diperlukan sebagai substrat atau bahan bakar metabolik. Nah, kemudian penyakit metabolik yang paling umum ditemui adalah diabetes mellitus, ya. Nah, ini prevalensinya makin meningkat, ya, seiring dengan kehidupan zaman modern sekarang ini, di mana orang-orang hidup dalam pola hidup yang sedentari, ya. Pola hidup sedentari itu pola hidup yang kurang aktif secara fisik. Ya, jadi banyak duduk-duduk, ya, kemudian eh, jarang berjalan kaki, ya, jarang berolahraga. Nah, ini meningkatkan potensi untuk timbulnya penyakit diabetes mellitus. Ya, bahkan di negara eh, yang namanya Nauru, ya, negara kecil yang ada di Pasifik, ya, ini angka diabetes mellitus itu mencapai lebih dari 50%, ya, penduduknya yang kena diabetes mellitus karena pola hidupnya tadi yang dia tidak sehat, ya. Nah, substrat energi yang paling penting adalah glukosa dan asam lemak. Nah, jadi glukosa itu merupakan sumber energi yang paling utama, ya. Nah, kemudian glukosa ini juga disokong dengan asam lemak, ya. Apabila kita dalam kondisi puasa, ya, maka asam lemak itu yang akan juga diubah menjadi glukosa, ya. Kemudian akan memenuhi eh, energi cadangan bagi tubuh kita, ya. Nah, setelah kita mengkonsumsi makanan dalam waktu 1 atau 2 jam, ya, eh, kelebihan glukosa dan asam lemak itu akan segera disimpan, ya, dan dia akan dikeluarkan lagi apabila dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi gula darah itu dipertahankan oleh tubuh kita apabila tubuh kita masih dalam keadaan sehat. Nah, kadar gula darah itu antara 80 sampai 100 miligram per desiliter, ya, dipertahankan, ya. Nah, jadi pada saat setelah makan, 1 jam setelah makan, itu paling tingginya sekitar 140 sampai 153 miligram per desiliter. Ya, gula darah 1 jam setelah makan. Kalau 2 jam setelah makan, dia harus kembali di bawah 126 miligram per desiliter. Nah, apabila seseorang, ya, yang dia setelah makan gula darahnya melonjak lebih dari 153 miligram per desiliter, dia dikatakan sebagai diabetes mellitus, ya. Atau dia 2 jam setelah makan
kadar gula darahnya masih 130, 140, itu berarti dia sudah dikatakan sebagai diabetes mellitus ya. Nah, jadi pada kondisi setelah makan ya, glukosa itu akan dimasukkan ke dalam sel ya melalui glukosa transporter ya. Nah, kemudian glukosa ini akan diubah menjadi glikogen, terutama di otot dan di hepar. Ya, kemudian ya di dua organ itulah, otot dan hepar, dia akan mengubah glukosa itu menjadi glikogen. Nah, kemudian apabila sudah penuh cadangan glikogennya sudah cukup, maka glukosa itu akan diubah menjadi asam lemak ya, jadi bentuk cadangan. Jadi kalau jangan heran kalau ada orang yang kebanyakan mengkonsumsi glukosa, minuman manis bergula ya atau banyak makan nasi ya, dia bisa menjadi gemuk ya karena glukosa yang berlebihan yang sudah tidak bisa disimpan lagi menjadi glikogen, dia akan diubah menjadi asam lemak yang kemudian akan diubah menjadi triasilgliserol sebagai cadangan energi ya. Nah, kemudian metabolisme digerakkan untuk menjaga suplai oksigen secara kontinu ya. Jadi eh, dengan suplai oksigen ya, kemudian glukosa sebagai bahan bakarnya ya akan terus disintesis ATP yang dia nanti akan digunakan untuk proses-proses metabolisme dalam tubuh kita ya. Nah, jadi kemudian glukosa itu yang kelebihannya apabila tidak digunakan sebagai sumber energi, dia akan disimpan menjadi glikogen, kemudian dapat disintesis juga jadi senyawa bukan karbohidrat, ya. Misalkan disintesis menjadi asam nukleat, ya, seperti itu ya, atau dia disintesis menjadi asam lemak juga bisa, ya. Kemudian glukosa merupakan satu-satunya bahan bakar yang dapat digunakan oleh otak. Jadi otak itu penting untuk memakai glukosa sebagai bahan bakarnya. Ya, apabila gula darah menurun, ya dia di bawah normal, misalkan di bawah 80, ya mulai ada gangguan fungsi otak, misalkan kehilangan kesadaran, mengantuk, gitu ya. Ada penurunan kesadaran. Nah, itu karena suplai bahan bakar untuk otaknya berkurang. Ya, jadi otak itu mutlak memerlukan glukosa. Ya. Nah, tetapi glukosa masuk ke sel-sel otak, alhamdulillah itu tidak menggunakan insulin. Ya, jadi dia masuk melalui transporter eh, yang lain ya, GLUT1 atau GLUT3 gitu ya. Nah, jadi GLUT1 dan GLUT3 selain GLUT4 ya, GLUT 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 ya, itu dia tidak memerlukan insulin untuk kerjanya. Nah ya, jadi yang memerlukan insulin itu hanyalah GLUT4. Otak dia tidak pakai GLUT4, tetapi dia pakai pakai GLUT 1 atau GLUT 3 gitu ya. Nah, kemudian glukosa itu bahan bakar pilihan bagi otot pada tahap awal olahraga. Ya, jadi otot itu akan membakar glukosanya pada tahap awal olahraga. Kemudian pada saat puasa lama atau olahraga ekstrim yang berperan adalah sintesis glukosa dari senyawa non karbohidrat, yaitu gluconeogenesis. Ya, jadi saat kita puasa lama atau kita berolahraga dengan berat, ya, nah, glukosa darah itu akan menurun. Ya, tetapi kadar glukosa darah itu akan tetap dipertahankan ya antara 80 sampai 100 miligram ya per desiliter ya dengan proses yang namanya gluconeogenesis tadi yang dilakukan oleh hepar ya dan kemudian ginjal juga bisa sih sebenarnya tapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar ya. Nah, gluconeogenesis ini adalah pembentukan glukosa dari bahan-bahan lain selain karbohidrat, misalkan dari asam laktat ya atau dari asam amino ya. Tapi substrat utama dari gluconeogenesis ini adalah laktat ya. Laktat ini adalah sumber utama dari gluconeogenesis. Nah, kemudian asam lemak itu merupakan sumber energi utama pada puasa lama dan olahraga lama, ya. Jadi kalau kita tidak makan dalam waktu 12 jam atau lebih, ya. Nah, itu kita akan memecah cadangan lemak kita di jaringan adiposa, ya. Triacylglycerolnya akan diubah menjadi asam lemak, ya. Kemudian dia akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Kemudian jadi energi dan kemudian juga kelebihannya akan diubah menjadi glukosa juga ya. Nah, kemudian lemak itu disimpan apabila kita
tidak menggunakan energi kita, ya, berlebih energi kita itu, maka akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai triasilgliserol. Ya. Nah, jadi pada keadaan ekstrim, ada seseorang dapat berpuasa selama 60 sampai 90 hari. Tapi puasanya ini bukan nggak minum, beda ya. Beda dengan puasa secara Islam gitu ya. Maksud puasanya nggak makan aja, tapi tetap orang butuh minum. Ya, jadi kalau pada keadaan ekstrim, misalkan dia tersesat di hutan ya, atau tersesat di laut gitu ya, seseorang itu dapat bertahan dari cadangan lemak dalam tubuhnya bisa 60 sampai 90 hari, tergantung berat badannya. Ya, jadi kalau obesitas dapat bertahan setahun tanpa makan ya. Jadi ada kejadian ya di Jerman kalau nggak salah ada pasien yang obesitas beratnya 190 kilogram ya. Jadi dia melakukan diet ekstrim, berpuasa tapi di bawah kontrol dokter ya. Jadi dia tidak makan apapun ya. Jadi dia tidak makan apapun, dia cuma minum kopi, minum soda, ya, kemudian minum air garam yang mineral gitu dan vitamin ya di bawah kontrol dokter ya. Jadi dia itu bisa bertahan lebih dari setahun ya, bisa 13 bulan atau 14 bulan dia tetap berpuasa sampai beratnya itu turun menjadi 85 kilogram. Jadi dari 190 jadi 85 kilogram berarti 100 kilogram lebih dia bisa bertahan ya. Dia nggak makan, nggak makan tapi tetap minum dan tetap makan suplemen vitamin ya. Tapi itu harus diawasi oleh dokter. Nah, jadi ini untuk menurunkan berat badannya, ya. Nah, jadi orang gemuk nanti kalau tersesat dia lebih tahan daripada orang yang kurus. Kalau kurus ya paling berapa minggu dia tahan ya, tapi kalau yang gemuk itu bisa bertahan lebih lama. Nah, kemudian asam amino menjadi bahan bakar setelah diubah menjadi glukosa ya. Jadi pada kondisi malnutrisi misalkan tidak kekurangan energi protein gitu ya. Nah, ini adalah pilihan terakhir eh, asam amino itu digunakan sebagai bahan bakar. Apabila tidak ada lagi glikogen, tidak ada lagi asam lemak, ya sudah habis semua, baru terakhir adalah asam amino yang digunakan untuk mensintesis glukosa ya. Jadi pada saat berpuasa yang berkepanjangan atau sakit yang lama ya, ada orang yang sakit tinggal tulang dibalut oleh kulit itu ya. Nah, ya itu karena dia sudah sakitnya sangat lama. Jadi cadangan glikogen, cadangan eh, asam lemaknya ya, cadangan adiposanya itu sudah habis. Nah, kemudian baru asam amino yang ada di protein-protein ototnya itu akan diubah, didegradasi ya, kemudian diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis ya. Nah, begitu juga pada orang-orang yang mulai mengalami penuaan ya, ada namanya wasting ya. Muscle wasting yaitu massa ototnya menurun ya. Nah, karena ya ini juga pengaruh umur juga ya. Jadi otot pada orang tua itu dia akan menurun ya. Nah, karena apalagi kalau kurang asupan asam amino ya. Jadi setiap hari asam amino itu ada sekitar beberapa gram yang didegradasi ya. Sekitar 50 gram ya. Nah, jadi kita dalam diet kita minimal ya 50 gram sehari kita harus mengkonsumsi protein agar tidak terjadi muscle wasting ya. Jadi eh, pengurangan massa otot. Ya, jadi otot itu adalah investasi bagi kita. Jadi waktu masih muda seperti ini, ya kita banyak makan-makan yang mengandung protein ya, karena setelah umur 25 tahun, 30 tahun, massa otot itu dia akan terus menurun, terus berkurang ya sampai pada usia lansia massa ototnya akan berkurang secara signifikan ya. Nah, jadi kalau kita tidak nabung otot dari sekarang ya nanti tuanya bakal lemah gitu ya. Nah, jadi kita harus nabung otot nih. Caranya bagaimana? Mengkonsumsi protein yang cukup setiap harinya ya minimal 50 gram sehari protein, kemudian berolahraga ya. Nah, kemudian organ dan jaringan berbeda dalam menangani bahan bakar. Jadi otak itu 20% totalnya, dia 20% suplai oksigen itu ke otak. Ya, jadi kalau kurang oksigen, kurang glukosa, otaknya duluan yang di shutdown ya, akan mengalami penurunan kesadaran biasanya ya. Kemudian glukosa merupakan satu-satunya sumber fosforilasi
ya untuk perubahan konfirmasi ya. Jadi ada beberapa protein yang dikenal sebagai reseptor insulin ya. Nah, jadi reseptor insulin itu ya dia terutama terdapat di otot, di hepar dan di jaringan adiposa ya. Nah, fungsinya adalah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel-sel otot ya atau sel hepar atau sel adiposa sehingga glukosa itu tidak berlama-lama di dalam pembuluh darah. Jadi glukosa itu tidak boleh terlalu lama berada di pembuluh darah ya. Jadi harus segera dimasukkan ke dalam sel. Karena glukosa itu bisa dia bersifat reaktif ya, bisa mengikat atau menyebabkan glikosilasi pada protein ya. Nah, kemudian apabila reseptor insulin dia mengikat insulin, maka dia akan menyebabkan insulin reseptor substrate itu dia terfosforilasi ya. Dia akan terfosforilasi, dia akan mempunyai efek metabolik insulin, kemudian mitogenik dan merangsang transport glukosa. Jadi ada tiga jalur ya, ada tiga jalur akibat penempelan insulin pada reseptornya. Dia akan mengaktifkan jalur metabolik, jalur mitogenik, dan jalur transport glukosa. Nah, ini yang perlu diingat ya. Jalurnya ada IRSP 13K AKT ya, GRB2. Nah, ini diingat ya, deh ya. Nah, ini jalur anabolik dan jalur katabolik serta produk akhirnya, ya. Jadi harus kenal istilah-istilah ini, jangan sampai nggak kenal. Udah jadi dokter, masa nggak kenal ya. Gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat, ya. Substrat utamanya itu adalah laktat, ya. Jadi laktat yang dihasilkan nanti Walid ini ngangkat tangan ya, raise hand ya. Nanti ya, mau bertanya Iya ya. dok, kepencet dok. Oke. Walid nak kuliah ya. Oke, jadi kita harus tahu ya, substrat utamanya itu adalah laktat untuk gluconeogenesis, kemudian alanin dan gliserol. Jadi gluconeogenesis ini produk akhirnya adalah glukosa ya untuk mempertahankan kadar glukosa pada saat kita sedang puasa ya. Kemudian glikogen ini glukosa satu fosfat ini ya. Jadi waktu kita cukup makan, maka glukosa satu fosfat yang sudah masuk ke dalam sel ya, dalam sel otot atau sel hepar akan diubah oleh enzim-enzim menjadi glikogen. Ya, ini dihafalkan ya. Nah, ini kalian bisa baca nih. Ya, bisa masuk ujian ini ya. Jadi harus dihafalkan. Nah, kadar glukosa plasma darah ya itu bisa dalam dua satuan ya. Kalau di Indonesia biasanya kita pakai yang miligram per desiliter ya, tetapi kalau di luar negeri, di Amerika ya atau di tempat lain, kadang dia pakai satuan milimol. Ya, sebenarnya sama saja, tetapi angkanya aja yang berbeda ya. Jadi kalau 1 mol per liter, 1 milimol per liter itu sama dengan 18 miligram per desiliter gitu ya. Lalu 9 sama dengan 126. Nah, ini harus tahu kita konversinya. Kadang alat-alat untuk mengukur kadar glukosa itu satuannya bisa yang miligram per desiliter atau yang milimol per liter ya. Nah, kadar glukosa darah itu dipertahankan oleh tubuh kita ya antara 80 sampai 100 lah itu normalnya itu ya. Nah, itu pada orang yang normal ya kalau setelah makan dia agak meningkat ya. Nah, seperti kita lihat di bawah sini ini kalau kita makan 3 kali sehari ya deh ya. Jadi pada saat kita makan 3 kali sehari, misalkan kita makan pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam ya. Nah, maka pada saat kita makan itu kadar insulin itu akan meningkat karena kadar glukosa darahnya itu meningkat ya. Jadi kadar glukosa itu meningkat itu menyebabkan glukosa itu banyak masuk ke sel beta pankreas. Sel beta pankreas itu menggunakan GLUT2 jadi tanpa tergantung insulin ya. Jadi karena banyak sel beta pankreas yang dia kemasukan glukosa melalui GLUT2-nya, maka dia akan mensekresikan hormon insulin ya. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Ya, jadi 1 jam, 2 jam setelah makan itu, terutama 1 jam setelah makan itu kadar glukosa itu mencapai paling tinggi, ya, setelah makan itu ya.
Nah, jadi dia harus segera diturunkan dengan cara tubuh mensekresikan insulin sel beta pankreas. Nah, kemudian glukagon itu akan di stop sekresinya. Nah, apabila kita dalam keadaan setelah makan ya 3 jam, 4 jam ya. Nah, kemudian itu tubuh akan mengeluarkan glukagon ya sel alfa pankreas untuk mempertahankan kadar gula darah. Ya. Nah, ada hormon yang namanya insulin, itu kerjanya hipoglikemik untuk menurunkan kadar gula darah. Kita memerlukan hormon insulin. Ada hormon-hormon yang dia kerjanya hiperglikemik untuk meningkatkan kadar gula darah, yaitu lawan dari insulin, ya, yaitu glukagon, epinefrin, kortisol, dan hormon hormon pertumbuhan. Nah, ini hormon-hormon ini dia bersifat hiperglikemik, artinya dia meningkatkan kadar gula darah. Jadi berlawanan efek dengan insulin ya. Kalau insulin itu kerjanya hipoglikemik, dia menurunkan kadar darah gula darah di dalam tubuh. Nah, ini ya eh, sewaktu kita makan glukosa, makan makanan yang mengandung glukosa, ya, nah, insulin dalam plasma itu akan meningkat ya dalam 1 jam pertama, ya. Nah, kemudian dia akan terus menurun karena gula darah yang sudah turun, ya. Kemudian dia akan ini ada kerja dari glukagon yang meningkatkan kembali kadar gula darah. Nah, kemudian kalau gula darahnya sudah terlalu meningkat lagi ya, dia akan dikeluarkan pada fase kedua. Sekresi insulinnya ada 2 fase dia, ya. Fase pertama yang setelah makan, yang kedua pada saat untuk mempertahankan kadar gula darah. Nah, ini molekul insulin. Jadi insulin itu dia ada 2 rantai ya. Jadi insulin itu ada 2 rantai, rantai alfa dan beta ya. Jadi kalau dua itu biasanya alfa dan beta dia. Ya, rantai yang pertama itu yang lebih pendek, rantai kedua itu yang lebih panjang. Ini asam aminonya. Nah, insulin ini dia dikeluarkan atau diproduksi di sel beta pankreas melalui ekspresi genetik ya dalam bentuk pre-proinsulin. Ya, nah kemudian proinsulin ini akan dipotong menjadi proinsulin, ya, kemudian peptida C-nya itu akan dipotong lagi menjadi cuma 2 aja ya. Nah, jadi dia menjadi bentuk insulin yang ini, ya, ini bentuk insulin yang aktif, dia terdiri dari 2 rantai, rantai A dan rantai B. Ya, tapi kalau dia ini dalam bentuk preproinsulin, dia ada 4 rantai sebenarnya ya, 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini belum aktif. Nah, waktu dia diubah preproinsulin ini di dalam modifikasi pasca translasi ya, dia akan dipotong eh, peptida sinyalnya yang ini dipotong peptida sinyalnya menjadi proinsulin. Ya. Nah, kemudian bila ingin dikeluarkan, ya dia akan dipotong dulu peptida C-nya sehingga tinggal tersisa peptida alfa dan beta yang membentuk insulin yang dihubungkan oleh jembatan sistein ini, ya. Ini jembatan sistein namanya. Jadi asam amino sistein itu saling dia berikatan sulfida dengan asam amino sistein yang lain, ya. Ini asam amino sistein nomor 7 dan nomor 7, kemudian 19 dan 20. Nah, dia berikatan membentuk jembatan sulfida, ya. Nah, molekul insulin inilah yang nanti akan ditangkap oleh reseptor insulin. Reseptor insulin ini dominan dia terdapat di eh, sel otot rangka, ya. Kemudian di hepar juga ada dan di eh, adiposa. Ya, jadi dia di adiposa ada, di hepar ada, dan kemudian di eh, sel otot rangka juga ada. Tetapi yang paling dominan karena sel otot rangka itu adalah organ yang paling besar ya, karena otot kita ini organ yang paling besar ya. Jadi berat ya. Nah, jadi apabila ada gangguan kerja reseptor insulin pada otot ya, ini akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang signifikan ya. Nah, jadi insulin tadi nanti akan menempel di reseptornya ya. Kemudian dia akan mengaktifkan tadi ya yang namanya insulin apa tadi? Insulin reseptor substrate ya atau IRS ya.
Nah, akibat dari pengikatan insulin oleh reseptornya ini, dia mempunyai tiga efek, yaitu yang pertama efek metabolik, ya, ini ke sini ke sebelah kanan, ada efek proliferasi, dan ada efek transport glukosa, ya. Nah, jadi insulin itu bukan cuma tugasnya untuk ini mentransfer glukosa dari luar sel ke dalam sel pada sel otot rangka, ya, tetapi juga mempunyai efek yang lain, ya. Nah, jadi setelah itu, setelah insulinnya terikat, sebentar azan kita break dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi insulin itu ya apabila sudah diikat oleh reseptornya, maka dia akan membangkitkan ada tiga jalur ya. Yang pertama adalah eh, jalur metabolik ya, kemudian jalur proliferasi dan diferensiasi sel, kemudian juga jalur transport glukosa ya. Nah, jadi untuk jalur efek metabolik itu ya setelah insulinnya diikat oleh reseptor maka akan terjadi autofosforilasi, dia akan mengaktifasi dari IRS1 ya, kemudian ada protein adaptor ya, kemudian akan mengaktifasi PI3K ya, kemudian PIP3 dan lain-lain ini ya. Nah, kemudian dia akan menyebabkan efek dari metabolik dari insulin. Ya. Nah, kemudian untuk proliferasi dia akan mengaktifasi dari SHC ini ya, kemudian ke protein GRB2, SOS, RAS, ya, kemudian dia akan ke RRK1, ERK2, ya, kemudian akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel, proliferasi sel dan diferensiasi sel. Nah, sedangkan untuk fungsi dari transfer glukosanya, ya dia melalui jalur ini ya, CBL, CAP, ya kemudian dia akan mengaktifasi GLUT4. Jadi GLUT4 ini adalah protein yang dia eh, berperan dalam mentransport glukosa untuk masuk ke dalam sel. Tadinya GLUT4 ini apabila tidak ada insulin, ya dia ada di sitoplasma, jadi tidak aktif dia. Ya, nah setelah ada insulin yang dia ditangkap oleh reseptor insulin di permukaan sel, ya maka GLUT4 ini akan teraktivasi, dia akan pindah bertranslokasi menuju ke membran, ya sehingga dia bisa mentransport glukosa, memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel, ya. Nah, jadi ini eh, efek dari insulin. Nah, yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2, terutama tipe 2, itu tidak eh, apa namanya terjadi suatu resistensi ya atau kekurang mampuan insulinnya itu untuk mengaktifasi GLUT4 ini ya sehingga dia GLUT4-nya itu tidak bertranslokasi ke membran, akibatnya dia tidak terjadi pemindahan glukosa dari luar sel ke dalam sel ya, terutama sel otot rangka. Ya, nah ini yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. Nah, apa itu efek metabolik dari insulin? Ya, jadi efek metabolik tadi, ya, ya, dia insulin itu bekerja pada tiga jaringan, ada hati, jaringan adiposa, dan otot rangka. Ya, jadi efek insulin secara umum adalah dia merangsang jalur anabolik, jadi meningkatkan pembentukan glikogen, ya, meningkatkan pembentukan lemak atau lipogenesis, ya. Nah, kemudian meningkatkan pembentukan protein. Nah, ini adalah efek metabolik dari insulin, ya. Jadi insulin ini apabila dihepar, ya, dia dihepar dia akan meningkatkan sintesis dari glikogen, ya. Nah, kemudian kalau di jaringan adiposa, efek metabolik insulin itu dia akan meningkatkan pembentukan dari asam lemak dan kemudian pembentukan triasil gliserol, ya.
Nah, kemudian ini di otot rangka, insulin tadi dia akan meningkatkan sintesis dari glikogen sehingga akan terjadi peningkatan produksi dari glikogen dan meningkatkan sintesis dari protein juga, ya. Nah, ini yang efek dari metabolik dari insulin, ya. Jadi efek anabolik semua dia. Meningkatkan pembentukan glikogen, meningkatkan pembentukan protein, dan meningkatkan pembentukan asam lemak di sel hati, kemudian sel otot, dan di sel jaringan adiposa, ya. Nah, kemudian yang menjadi konsep dari gangguan metabolisme dari karbohidrat ini adalah resistensi insulin. Jadi, pada kondisi tertentu, ya, insulin itu dia tidak bisa memberikan efek yang diharapkan, ya. Jadi dia tadi efek utamanya adalah yang berperan dalam menurunkan eh, kadar gula darah, ya. Jadi dia ini eh, untuk ini apa namanya menurunkan kadar gula darah, ya, insulin itu perlu mengaktifasi dari GLUT 4 tadi, ya. Nah, jadi apabila insulinnya tidak bisa mengaktifasi, ya, dari GLUT 4 tadi, maka akibatnya adalah peningkatan kadar glukosa darah. Kemudian di hepar juga ada resistensi insulin menghasilkan peningkatan produksi VLDL. Ya, jadi bukan cuma efeknya di sel-sel otot rangka di mana glukosa itu tidak bisa masuk, ya. Nah, tetapi eh, pada hepar, ya, resistensi insulin ini menghasilkan peningkatan produksi VLDL. Ya, jadi eh, lipoprotein yang dia mengangkut lemak dan kolesterol ke seluruh jaringan tubuh dari hepar ke seluruh jaringan tubuh ini akan meningkat, ya. Nah, ini VLDL ini merupakan lemak yang jahat, ya, karena dia bisa teroksidasi di jaringan dan menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Nah, jadi orang yang mengalami resistensi insulin juga dia bisa kena resiko penyakit-penyakit aterosklerosis, penyakit-penyakit eh, pembuluh darah, ya. Nah, ini yang membahayakan. Jadi resistensi insulin itu adalah kondisi yang berbahaya sebenarnya, ya. Nah, jadi tempat kerusakan atau tempat terjadinya resistensi insulin itu bisa terjadi di prareseptor, ya, atau ada di reseptornya, atau di pasca reseptor, ya. Tadi kita lihat di sini, ya. Nah, ini reseptor insulin, ya. Nah, pada saat normal insulin akan diikat oleh reseptornya, ya. Kemudian dia akan mengaktifasi dari efek metabolik, efek proliferasi, dan efek transport glukosa, ya. Nah, tetapi eh, bisa terjadi yang namanya ikatan antar reseptor insulin ini dia tidak berjalan dengan baik, ya. Nah, ini tempat atau disebut dengan resistensi. Nah, tempatnya itu bisa prareseptor. Jadi kemungkinannya itu ada antibodi reseptor insulin. Jadi tubuh itu memproduksi antibodi yang dia menghancurkan reseptor insulin. Ya, karena dia molekulnya abnormal bisa jadi, ya. Nah, ini jarang sekali, ya. Kemudian yang reseptor yaitu penurunan jumlah atau afinitas reseptor insulin. Jadi memang reseptornya itu dia kurang jumlahnya. Jadi waktu diproduksinya itu berkurang, ya. Nah, ini tapi tidak bermakna pada diabetes mellitus. Nah, yang paling sering adalah resistensi insulin itu terjadi pasca reseptor. Jadi ada kerusakan transduksi sinyalnya, ya. Nah, jadi insulinnya itu diikat, ya, oleh reseptornya, tetapi transduksi sinyalnya ini terganggu, ya. Dia tidak mampu mengaktifasi GLUT 4 untuk bertranslokasi ke membran. Nah, padahal insulinnya sudah terikat, ya, dengan reseptornya. Nah, ini karena terjadi eh, macam-macam, ya, sebabnya, ya, ada peradangan dan lain-lain, ya. Nah, ini yang paling sering ini adalah yang resistensi insulin yang pasca reseptor. Nah, jadi ini kerusakan transduksi sinyalnya karena ada kerusakan pada fosforilasi tirosin atau mutasi gen juga bisa, ya, defek translokasi GLUT 4 ke membran dan peningkatan kadar asam lemak. Nah, ya. Nah, peningkatan kadar asam lemak ini di dalam tubuh, ya, dia akan menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi, terutama yang namanya eh, ini tumor necrosis factor.
ya, TNF, ya, TNF alfa. Nah, ini akan menyebabkan gangguan pada transduksi sinyal pada reseptor insulin. Jadi reseptor insulinnya, ya, apabila kondisi di dalam tubuh itu banyak mengandung lemak, ya, jaringan adiposa misalkan sudah penuh pada orang obesitas, ya, maka dia akan mengeluarkan berbagai macam sitokin, ya, yang menyebabkan proinflamasi pada kondisi tubuhnya. Nah, ini menyebabkan dia tidak bisa mengaktifasi GLUT4 ini. Ya, jadi walaupun insulinnya itu sudah menempel di reseptor, tetapi karena ada faktor dari inflamasinya, ya, akibat peningkatan sitokin, ya, yang dihasilkan oleh asam lemak yang berlebih, nah itu akan menyebabkan GLUT4 ini tidak bisa bertranslokasi, ya, sehingga akan menyebabkan penumpukan eh, gula darah di pembuluh darah. Nah, ini yang paling umum ditemukan pada tipe resistensi insulin. Jadi, bukan kelainannya itu di prareseptornya, ya, bukan kelainan di insulinnya jarang, ya. Nah, tetapi kelainan itu ada di pasca reseptor, ya. Jadi, kelainan transduksi sinyalnya, ya. Jadi, sebagian besar disebabkan oleh kelainan dari transduksi sinyal, ya. Nah, penyebab paling penting resistensi insulin adalah gangguan pensignalan insulin, yaitu jalur IRS4 tidak bekerja, translokasi seluler transporter GLUT4-nya tidak bekerja, atau transport glukosa mengalami gangguan di adeposit. Ya. Nah, kemudian ini glukagon dan hormon antiinsulin lainnya. Tadi kalau insulin dia efeknya hipoglikemik, menurunkan tekanan, menurunkan kadar gula darah. Kalau glukagon dan hormon antiinsulin lain dia sifatnya hiperglikemia, ya. Dia akan aktif apabila kadar gula darah itu turun. Glukagon itu bekerja di hepar, ya, dan tidak terdapat reseptor glukagon di sel otot, ya. Jadi glikogenesis otot dirangsang oleh hormon antiinsulin lainnya yaitu epinefrin. Ya, jadi glukagon ini hanya bekerja di hepar saja. Reseptor glukagon itu hanya bekerja di hepar, ya. Dia berfungsi untuk eh, meningkatkan glikogenolisis, ya. Jadi glukagon ini 29 asam amino, beratnya 3.845 Dalton, ya. Nah, glukagon itu dia akan merangsang glikogenolisis, jadi penghancuran dari glikogen untuk memproduksi glukosa, meningkatkan gluconeogenesis, ya, produksi glukosa dari bahan-bahan non-karbohidrat, kemudian meningkatkan oksidasi asam lemak dan ketogenesis, ya. Jadi menyebabkan pembentukan benda keton, ya. Nah, ini efek-efek timbal balik insulin dan glukagon terhadap enzim penting pada proses ini, ya, gluconeogenesis. Jadi glukosa 6 fosfatase ini dia akan menginduksi glukagon, ya, sedangkan bagi insulin dia akan terepresi apabila eh, enzim ini bekerja, ya. Jadi enzim-enzim yang menginduksi itu glukosa 6 fosfatase ini menginduksi glukagon, fruktose 1 6 fosfatase ini menginduksi juga. Kemudian fosfoenolvuropat itu juga menginduksi, ya. Kemudian pada diet tinggi karbohidrat, insulin menginduksi transkripsi gen menjadi enzim glikolisis, ya, seperti PFK, piruvat kinase dan lain-lain, ya. Kemudian pada diet tinggi lemak, glukagon merepresi sintesis glukogenase dan lain-lainnya, ya. Bisa dibaca nih. Nah, tadi kalau efek metabolik dari insulin, ya, dia meningkatkan glikogenesis, kemudian lipogenesis dan protein dan sintesis protein. Kalau glukagon, ya, dia punya reseptornya di hepar, ya, maka glukagon ini dia akan meningkatkan glikogenolisis, ya. Jadi glikogen itu akan dipecah untuk menjadi glukosa, ya. Kemudian juga meningkatkan gluconeogenesis, ya, jadi produksi dari eh, glukosa pada dengan menggunakan bahan-bahan non karbohidrat, terutama tadi dari laktat, ya, ini, ya, bahan untuk gluconeogenesis. Kemudian dia akan meningkatkan lipolisis, ya. Jadi glukagon ini akan menyebabkan terjadinya lipolisis pada jaringan, ya.
Nah, kalau tadi glukagon itu kerjanya untuk memecah glikogen menjadi glukosa pada hepar. Nah, pada otot itu tidak menggunakan glukagon ya, tetapi dia menggunakan hormon epinefrin. Ya, jadi kalau kita ini misalkan sedang olahraga, kadar epinefrinnya meningkat, ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya glikogenolysis pada otot, ya. Jadi dihambat glikolisis dan lipogenesisnya oleh epinefrin. Nah, jadi ini bagaimana glukagon itu bekerja di hepar, ya. Jadi dia akan diikat oleh reseptor glukagon pada permukaan hepatosit. Kemudian glukagon ini yang sudah terikat dengan reseptornya akan mengaktifasi protein G, kemudian akan meningkatkan kadar CAMP, yang akan mengaktifasi protein kinase, ya. Kemudian hasil akhirnya akan dia meningkatkan gluconeogenesis dan kemudian akan menurunkan glikolisis, ya. Nah, ini bagaimana eh, kerja hormon inkretin, ya. Jadi hormon inkretin disekresikan oleh usus halus untuk menginduksi insulin, ya. Jadi waktu kita makan, ya, waktu makanan itu eh, sampai di usus halus, ya. Nah, sudah itu akan terjadi aktivasi, ya. Jadi insulin itu akan diaktifasi, ya, dengan cara dihasilkan hormon inkretin, ya. Nah, kemudian juga kadar gula darah yang meningkat pada darah, ya, itu akan menyebabkan gula itu banyak masuk ke sel beta pankreas melalui GLUT2. Nah, ini akan mengaktifasi sekresi dari hormon insulin, ya. Nah, jadi kita namanya hidup, ya, ada saat kenyang, ada saat puasa. Nah, ini harus seimbang. Jangan kita kenyang terus, ya, nggak pernah merasakan lapar itu nanti kena obesitas kita. Jadi belum terasa lapar sudah makan gitu, ya. Jadi harus kita rasakan semua nih, ya. Kenyang, ya, ya, lapar juga harus kita manfaatkan, ya, harus kita rasakan karena lapar itu punya manfaat, ya. Pada saat kita lapar terjadi lipolisis, ya. Nah, terjadi gluconeogenesis, ya. Nah, kemudian apabila kita agak panjang puasanya bisa terjadi autofagi yang menguntungkan tubuh, ya. Nah, kemudian pada saat kita kenyang, ya, eh, itu hormon yang bekerja itu adalah hormon insulin, ya. Nah, sedangkan saat kita puasa, hormon yang berperan adalah glukagon, ya. Nah, apa yang terjadi saat kita sudah kenyang? Jadi 1 jam, 2 jam, ya, setelah makan kita akan merasa kenyang itu, ya. Jadi makanan itu merangsang pelepasan insulin, ya, kemudian menghambat sekresi glukagon, ya, kemudian terjadi peningkatan ambilan glukosa dari jaringan tergantung insulin, ya, terutama otot rangka. Jadi gula darah yang meningkat itu akan segera disimpan di dalam otot rangka dengan menggunakan insulin, ya. Jadi insulin tadi akan mengaktifasi GLUT4 yang ada di sel otot rangka, ya, dia akan meningkatkan ambilan glukosa dari jaringan, ya. Kemudian di otot asam lemak yang dilepaskan digunakan sebagai bahan bakar, ya. Kemudian di jaringan adiposa asam lemak dirangkaikan kembali menjadi triacylglycerol dan disimpan, ya. Kemudian sintesis asam lemak meningkat di hati dan jaringan adiposa. Nah, ini terjadi kalau kita kenyang, ya. Bayangkan kalau kita nggak pernah merasa eh, lapar. Jadi sebelum lapar udah makan lagi, sebelum lapar sudah makan lagi. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi glukosanya meningkat terus, insulinnya meningkat terus, ya. Kemudian terjadi penumpukan lemak, terjadi obesitas, gitu, ya. Jadi orang-orang yang mengalami obesitas yang berat itu dia karena nggak bisa mengendalikan rasa laparnya itu, jadi dia dikit-dikit makan, ya. Kalau kalian lihat di YouTube itu ada yang cerita tentang orang-orang yang obesitas itu, ya, yang beratnya 300 kilogram ke atas, bagaimana dia makan itu banyak sekali, ya. Jadi dia makan bisa 5.000 kalori per hari, 6.000, 10.000 gitu, ya. Nah, itu karena dia metabolisme dalam keadaan kenyang terus, ya. Nah, jadi ini makanan,
yang ada di dalam usus tadi ada hormon juga yang mengaktifasi dari eh, pelepasan insulin ya pada saat kita makan makanan ada di usus ya kemudian juga sel beta pankreas melepas insulin ya terjadi peningkatan glukosa 1 jam 2 jam setelah makan terutama 1 jam setelah makan itu sangat meningkat glukosa darah kita ya mulai menurun setelah 2 jam setelah makan ya agak mulai menurun. Nah, glukosa ini akan disimpan di dalam hati, ya, akan dibentuk menjadi glikogen, ya. Kemudian juga glukosa dalam hati juga bisa dibentuk menjadi triasilgliserol, ya. Kemudian bisa dibentuk menjadi VLDL, ya. Jadi VLDL ini untuk ditransfer ke jaringan adiposa atau ke jaringan-jaringan lainnya, ya. Nah, kemudian glukosa itu juga bisa diubah menjadi pirufat, ya, kemudian masuk ke siklus trikarboksilat ya asam trikarboksilat menjadi energi ya. Nah, kemudian glukosa itu juga bisa langsung masuk ke jaringan adiposa ya karena ada ini juga reseptor insulin di situ ya. Nah, glukosa ini masuk ke jaringan adiposa ya kemudian dia akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian dia akan diubah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini kemudian akan disimpan dalam bentuk triacylglycerol menjadi cadangan di jaringan adiposa. Nah, sedangkan di otot, glukosa itu akan setelah makan akan dibentuk glikogen sebagai cadangan, ya, cadangan energi bagi otot, ya. Nah, kemudian sebagian juga akan digunakan untuk menghasilkan ATP, ya. Nah, jadi ini pada saat setelah makan, glukosanya dia akan disimpan di hepar, ya, bisa masuk ke otot atau juga bisa masuk ke jaringan adiposa. Nah, ini keterangan yang tadi ya. Jadi eh, pada saat keadaan ini yang habis makan ya. Nah, ini yang puasa. Nah, jadi pada saat puasa, jadi hepar itu berubah jadi pengguna glukosa menjadi pembentuk glukosa. Jadi pada saat kenyang tadi, hepar itu akan memasukkan glukosa ke dalam hepar ya, diubah menjadi glikogen. Tetapi pada saat puasa, hepar ini malah dia akan memproduksi glukosa, membentuk glukosa, sehingga dia akan mempertahankan kadar gula darah. Ya, nah jadi setelah 4 jam, 5 jam setelah makan, ya akan terjadi yang namanya glikogenolisis ya. Jadi peningkatan glikogenolisis untuk mempertahankan kadar gula darah. Nah, tiga substrat kunci gluconeogenesis ini adalah laktat, alanin, dan gliserol. Jadi hepar dan ginjal dia mempunyai feature dia bisa melakukan gluconeogenesis, tetapi yang paling berperan itu hepar, sedangkan ginjal itu lebih sedikit ininya ya peran dalam gluconeogenesis. Jadi pada saat puasa, otot dan jaringan adiposa hanya menggunakan 20% glukosa yang tersedia. Setelah 12 jam puasa, 65-75% glukosa yang disintesis masih berasal dari glikogen. Ya, sisanya berasal dari gluconeogenesis. Nah, jadi ini kalau kita mau eh, langsing ya, menurunkan berat badan, puasanya itu minimal 12 jam ya. Jadi kalau sebelum 12 jam itu belum habis glikogen di dalam otot dan di dalam hepar. Jadi masih pakai glikogen ya. Nah, ini yang terjadi pada saat kita puasa ya semalaman misalkan kita nggak makan dari sore ya makannya lagi besok paginya lagi jadi kita skip makan malam ya. Nah, jadi ini glikogen yang ada di hepar itu dia akan dipecah ya melalui proses glikogenolisis kemudian dia akan diubah menjadi glikosa dan ini yang akan disebarkan atau ditransport ke seluruh jaringan tubuh glukosa dari hepar. Jadi hepar itu berubah tadi ya dari keadaan dia kenyang dia sebagai penyimpanan glukosa tetapi kalau dia dalam keadaan lapar atau puasa hepar ini yang memproduksi glukosa melalui proses gluconeogenesis dan glikogenolisis ya. Kalau gluconeogenesis ini dari alanin, protein ya, atau dari gliserol ya, dari laktat. Nah, ini ya untuk memproduksi glukosa ya. Nah, glukosa yang diproduksi itu dia akan digunakan di otot, di otak gitu ya. Nah, kemudian
eh, di dalam jaringan adiposa juga terjadi ini ya, proses lipolisis ya. Di dalam otot ini terjadi glikogenolisis ya. Nah, kemudian ini ada namanya siklus Cori di mana eh, pada saat kita puasa ya, glukosa itu yang diproduksi oleh hepar ya itu akan digunakan oleh otot untuk memproduksi energi ya. Nah, dia melakukan eh, glikolisis yang anaerob ya. Jadi hasil dari pemecahan glukosa menjadi pirufat kemudian menjadi laktat. Nah, laktatnya ini dia akan ditransfer lagi ke hepar ya. Nah, jadi laktat yang dihasilkan oleh otot itu akan ditransfer lagi ke hepar, bukan cuma laktat tapi juga alanin juga ya. Asam amino alanin dia akan ditransfer ke hepar, kemudian setelah masuk hepar dia akan diubah menjadi pirufat ya, kemudian dia akan dibentuk melalui gluconeogenesis menjadi glukosa lagi. Nah, ini adalah pada saat kita olahraga gitu ya atau kita sedang puasa gitu ya. Jadi laktat yang dihasilkan dan alanin yang dilepas dari otot itu akan diubah kembali oleh hepar melalui proses gluconeogenesis untuk menjadi glukosa lagi ya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita. Nah, ini pada saat kelaparan di mana tubuh kita sudah habis-habisan ya untuk membongkar glikogen, glikogen sudah habis, kemudian asam lemak ya juga sudah habis ya. Nah, pada akhirnya otot ya yang akan dia merombak proteinnya ya. Jadi protein-protein otot itu ya akan didegradasi menjadi asam amino ya, kemudian terutama alanin ya dia akan dimasukkan lagi ke hepar untuk diubah menjadi glukosa ya. Kemudian juga eh, benda keton yang dihasilkan oleh hepar ini bisa digunakan di otot ya. Ini bisa kalian baca nih. Nah, pada keadaan stres dan cedera juga terjadi seperti itu ya, di mana eh, otot itu dia akan ini ya, akan melepas proteinnya, ya, akan terjadi degradasi protein pada keadaan stres dan cedera, ya, dan dia akan eh, protein itu akan dipecah menjadi asam amino, kemudian jadi alanin dan kemudian jadi glukosa lagi, ya. Nah, kita akan bahas mengenai diabetes mellitus. Jadi ini adalah penyakit yang menjadi concern bagi kita semua, ya, bagi dokter, tenaga kesehatan, ya. Nah, ini karena prevalensinya ini terus meningkat dan ini merupakan penyakit yang menjadi tren sekarang nih, ya. Jadi kalau dulu penyakitnya infeksi, ya, awal-awal abad ke-20 tahun 1909 berapa gitu ya. Nah, itu banyak orang meninggal karena infeksi atau karena kelaparan, karena perang, perang dunia satu, perang dunia dua, ya. Nah, sekarang kondisinya modern, ya. Kemudian makanan berlimpah, ya, makanan berlebih, makanan yang digoreng, tinggi energi, olahraganya kurang. Nah, ini akan menyebabkan populasi itu menjadi obesitas, ya. Nah, obesitas ini tadi bisa kita eh, setelah kita jelaskan tadi ya, obesitas ini dia berhubungan dengan resistensi insulin, ya. Nah, jadi apabila seseorang itu dia banyak makan yang kalorinya tinggi, kurang kurang olahraga, kemudian sudah obesitas, ya. Nah, kemudian juga ada pengaruh nutrisi pada awal kehidupan, misalkan ya, kurang kurang gizi pada masa kecil, ya. Nah, dia bisa berkembang menjadi diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini gangguan metabolisme bahan bakar ditandai oleh hiperglikemia, jadi kadar gula darahnya itu tinggi, ya. Nah, kemudian komplikasi dari hiperglikemia ini bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah atau vaskulernya. Dia akan rusak, ya. Nah, dalam jangka panjang diabetes dapat menyebabkan mikroangiopati dan makroangiopati. Jadi kerusakan pada pembuluh darah besar dan kerusakan pada pembuluh darah kecil. Ya, kalau pembuluh darah besar bisa terjadi stroke, ya, bisa terjadi gagal ginjal, ya.
Nah, pada mikroangiopati itu bisa terjadi nefropati diabetik, ya, kemudian retinopati diabetik, bisa terjadi infark miokard, ya, stroke dan lain-lain apabila dia berhubungan dengan uh, makroangiopati, ya. Jadi komplikasinya itu bisa makroangiopati maupun mikroangiopati. Nah, diabetes mellitus itu diklasifikasikan ada tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan tipe gestasional, ya. Nah, tipe 1 ini, nah, karena memang insulinnya yang tidak ada, ya. Jadi ada kerusakan autoimun pada sel beta pankreas. Ini biasanya terjadi pada anak-anak nih, akibat infeksi virus atau apa gitu, ya. Itu terjadi reaksi autoimun pada tubuhnya, menyebabkan sel beta pankreasnya itu hancur. Kemudian yang tipe 2 yang paling banyak nih, ya, karena gangguan sel beta, kemudian ketidakmampuan sel beta untuk mengkompensasi resistensi insulin, ya. Nah, ini yang paling banyak terjadi resistensi insulin, ya. Ada tipe gestasional juga yang terjadi pada ibu-ibu hamil, ya. Nah, jadi sama seperti ini, ketidakseimbangan hormonal menyebabkan resistensi insulin juga ujung-ujungnya, ya. Nah, tipe 1 tadi umumnya autoimun karena ada destruksi sel beta pankreas, karena pabrik insulinnya itu sudah rusak, ya, jadi harus disuplai insulin dari luar. Jadi pengobatannya itu nggak bisa yang lain kecuali harus disuntikan insulin, ya, kalau untuk DM tipe 1. Kalau untuk DM tipe 2, ya, selain insulin bisa juga kita kasihkan obat anti diabetik oral, ya. Jadi berbagai macam obat-obatan bisa kita aplikasikan ke diabetes tipe 2, ya. Tapi kalau tipe 1 cuma insulin obatnya. Tapi kalau diabetes tipe 2 banyak obat yang bisa kita aplikasikan, ya. Kemudian DM tipe 2 itu ada resiko genetiknya, ya, kemudian obesitas, dan kemudian lebih jarang ketoasidosis. Yang sering ketoasidosis itu adalah DM tipe 1, ya. Karena pada DM tipe 1 itu dia berat biasanya, ya. Nah, ini perbandingan antara DM tipe 1 dan tipe 2. Jadi kalau tipe 1 ini biasanya pada usia yang lebih muda, kurang dari 20 tahun. Tipe 2 biasanya lebih dari 40. Ya. Tapi sekarang karena tren tadi banyak yang obesitas, semakin mudah orang kena diabetes tipe 2. Ada umur yang 30 juga sudah kena diabetes, ya. Karena pengaruh eh, obesitas, kemudian pengaruh dari eh, inaktivasi fisik, ya. Nah, kemudian kalau tipe 1 tidak ada produksi insulin karena sel beta pankreasnya rusak. Ya, tapi pada tipe 2 sintesis insulin itu masih ada, tetapi gangguannya tadi pasca ini, ya, pasca reseptor tadi, ya, gangguan yang paling seringnya. Nah, pada tipe 1 kadar insulin plasmanya rendah atau nol, tidak ada sama sekali, tapi kalau tipe 2 itu bisa rendah, normal atau tinggi. Ya, kemudian genetik sama-sama dimainkan oleh genetik, ya. Jadi genetik berhubungan dengan DM tipe 1 maupun tipe 2. Kemudian kalau DM tipe 1 itu ditemukan antibodi terhadap pankreas, ya. Kemudian pada DM tipe 2 itu lebih sering ditemukan obesitas, ya. Kemudian ketoasidosis itu lebih sering pada DM tipe 1 dan pengobatan. Kalau tipe 1 hanya insulin obatnya, kalau tipe 2 bisa insulin kalau berat dan bisa obat hipoglikemik oral, ya, bisa dikombinasikan. Nah, metabolisme pada diabetes, jadi kalau diabetes itu kontrolnya buruk, ya, bisa terjadi produksi benda keton yang berlebih, ya, karena dia mengaktifasi dari pemecahan ini, ya, pemecahan asam lemak, ya. Jadi akibat dari aktivasi dari asam lemak itu dia bisa menyebabkan produksi yang berlebih dari benda keton. Nah, benda keton ini sifatnya asam, ya, asetoasetat atau asam beta hidroksibutirat. Nah, ini akan menyebabkan asidosis, ya. Kemudian gambaran kunci ketoasidosis itu adalah hiperglikemia, dehidrasi, dan asidosis metabolik. Jadi nanti kalau kita jaga di rumah sakit, ada pasien, ya, dengan keluhan penurunan kesadaran, kemudian dia eh, badannya panas gitu, ya. Nah, kita cek darahnya ada hiperglikemia, ya, kemudian kulitnya kering, ya, dehidrasi, kemudian pH darahnya turun. Nah, ini
kemungkinan adalah ketoasidosis, ya. Jadi kita tata laksana ya dengan penyuntikan insulin untuk mengurangi hiperglikemianya, kita rehidrasi cairannya dengan cairan, ya, untuk mengurangi asidosis metaboliknya. Kemudian diabetes, obesitas, dan hipertensi merupakan sekumpulan keadaan yang disebut dengan sindrom metabolik, ya. Jadi diabetes, obesitas, hipertensi, nah ini adalah eh, sekumpulan penyakit, ya, yang dia saling bekerja sama untuk membentuk penyakit kardiovaskular, ya. Jadi stroke, kemudian gagal ginjal, ya. Nah, ini bisa disebabkan sebagai komplikasi dari diabetes, obesitas, dan hipertensi. Nah, ini pada diabetes, ya. Tadi eh, GLUT4-nya ini tidak teraktivasi pada otot, ya. Jadi ada insulin yang berikatan dengan reseptornya di otot, tetapi dia tidak bisa mengaktifasi dari GLUT4 untuk berpindah dari sitoplasma menuju ke membran, ya. Sehingga insulinnya itu tidak berefek ya terhadap aktivasi dari GLUT4. Ya, akibatnya tidak masuk ini glukosa ini melalui GLUT4 ke otot. Sedangkan otot ini sangat ini ya, sangat luas ya, sangat besar organ otot ini. Jadi apabila ototnya tidak memasukkan glukosa, ya maka terjadi peningkatan kadar glukosa yang signifikan, ya. Jadi glukosa darahnya ini sangat tinggi nih. Nah, ini yang berbahaya tadi. Karena glukosa darah yang tinggi tadi bisa menyebabkan gangguan mikroangiopati, makroangiopati gitu ya. Nah, kemudian karena eh, glukosa tidak masuk ke otot, ya, jadi otot itu akan em, mengambil ininya energinya dari lipolisis, ya, lipolisisnya akan meningkat, terjadi oksidasi asam lemak yang meningkat, ya. Nah, jadi dia mengambil ininya dari lipolisis, ya. Nah, kemudian di jaringan lemak, ya, glukosa juga tidak bisa masuk, ya, akibatnya terjadi eh, lipolisis juga, ya. Sedangkan di hepar ini yang terjadi, ya, jadi akan terjadi peningkatan eh, produksi VLDL, ya, pada hepar. Nah, kemudian tadi akibat terjadinya peningkatan ketogenesis, ya, jadi karena peningkatan lipolisis pada sel otot, sel lemak, ya, akan terjadi peningkatan produksi benda keton, yaitu tadi eh, asetoasetat dan alfa ini apa ini asam beta hidroksibutirat, ya, dan asetatnya meningkat. Nah, maka itu akan menyebabkan peningkatan kadar keton di dalam darah, menyebabkan asidosis, ya, terjadi hiperventilasi dan kompensasi, ya. Nah, ini ketonemia juga akan menyebabkan pengeluaran urin yang berlebih, akibatnya terjadi dehidrasi, ya. Nah, kalau hiperglikemia tadi karena peningkatan gluconeogenesis dan penurunan ambilan glukosa. Jadi glukosanya udah nggak bisa masuk ke dalam sel, gluconeogenesisnya juga meningkat, ya. Nah, itu akan menyebabkan hiperglikemia. Nah, jadi ini ingat tiga tanda ketosis ketoasidosis diabetik itu pertama ada hiperglikemia, kemudian dehidrasi dan adanya asidosis. Nah, kemudian komplikasi lanjut dari diabetes mellitus ini ya bisa menyebabkan stres oksidatif ya karena gula tadi dia sangat reaktif ya sifatnya, kemudian bisa membentuk produk glikosilasi dan ada advanced glycation end product. Nah, ini dia bersifat radikal ya. Kemudian glukosa berlebihan juga bersifat toksik karena dapat eh, mengalami auto oksidasi dengan logam ya. Kemudian terjadi glikasi non enzimatik ya. Nah, kemudian juga untuk menilai kadar glukosa dalam darah dalam jangka yang panjang bisa bisa menggunakan hemoglobin A1C atau HbA1c, ya. Jadi kita mengukur berapa persen kadar hemoglobin yang terglikosilasi di dalam darah. Nah, ini bisa menilai kadar glukosa darah dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan sekaligus, ya.
Kemudian terbentuknya protein yang terglikosilasi, ya, terbentuk ini apa? Ada jarul poliol yang berhubungan dengan neuropati diabetik dan katarak, ya. Nah, jadi obesitas itu berhubungan dengan ini, ya, metabolisme glukosa, ya. Jadi karena obesitas itu banyak sel-sel lemak, ya, ya, kebanyakan lemak di dalam tubuhnya itu dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin, ya, dan diabetes tipe 2. Kemudian meningkatkan derajat inflamasi dalam tubuh, ya, kemudian meningkatkan kerusakan endotel dan lain-lain. Nah, jadi protein dengan glukosa itu, ya, dia apabila berlebih glukosa itu dia akan eh, menyebabkan reaksi glikasi, ya. Jadi protein itu akan terikat dengan glukosa secara langsung tanpa ada enzim, ya. Ini akan menyebabkan protein itu menjadi protein yang terglikasi. Jadi proteinnya itu terkaramelisasi gitu, kayak popcorn, ya, yang dia kena gula karamel jadi lengket seperti itu, ya. Nah, ini menyebabkan protein itu dia tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, kalau misalkan protein yang bersifat sebagai reseptor, dia akan mengalami penurunan, ya, kerjanya, atau bersifat sebagai enzim dia akan berkurang kerjanya, ya. Nah, ini yang menyebabkan bahayanya glukosa berlebih itu karena dapat membentuk yang namanya produk akhir terglikasi tadi, ya, advanced glycated end product, ya. Nah, itu karena protein yang terglikasi ini dia tidak bisa berjalan atau berfungsi dengan baik. Nah, kemudian juga pada mata glukosa yang berlebih itu akan diubah oleh enzim aldolsa reduktase menjadi sorbitol, ya. Nah, kemudian sorbitol ini diubah oleh enzim poliol dehidrogenase menjadi fruktosa, ya. Nah, ini dapat menyebabkan neuropati diabetik, ya, kemudian dapat menyebabkan terbentuknya katarak pada mata, ya. Jadi pasien yang mengalami hiperglikemia itu atau diabetes mellitus biasanya gejalanya itu ya matanya menjadi kabur gitu, ya. Terbentuk katarak dan lain-lain. Ya, ini karena ada jalur poliol, ya. Nah, kemudian salah satu kelainan yang bisa ketemukan dalam kadar gula darah itu adalah hipoglikemia, ya. Jadi kalau hiperglikemia tadi, diabetes mellitus itu kadar glukosa darahnya itu tinggi. Kalau ini rendah di bawah 70 miligram per desiliter. Nah, gejalanya itu adalah rasa lapar, ya, tremor, takikardi, ya, kemudian bingung, kehilangan kesadaran, ya. Jadi misalkan pada pasien yang dia mengkonsumsi obat diabetes yang melebihi dosis, ya, obat anti diabetes yang melebihi dosis bisa jadi terjadi penurunan gula darah yang drastis, ya. Jadi dia bingung, kehilangan kesadaran, ya. Jadi ini adalah komplikasi akut paling umum pada diabetes. Jadi pada orang yang mengalami pengobatan diabetes, ya, dosisnya kelebihan, ya, atau dia misalkan nyuntik insulin padahal dia belum makan gitu, ya. Nah, itu bisa menyebabkan hipoglikemia. Ya, jadi penurunan kesadaran, berkeringat, gemetar, ya, rasa lapar yang sangat gitu, ya. Nah, jadi penyebab hipoglikemia ini bisa karena olahraga yang berlebih, ya, atau puasa, atau kelebihan suntikan insulin, ya, atau kelebihan endogen atau inhibisi dari produksi dari glukosa endogen, ya. Jadi pada penyakit hati yang kita kuliah tadi, yang di kuliah Hepar tadi, ya, pada orang yang mengalami gagal hati, ya, nah itu bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia juga. Jadi heparnya itu gagal dalam mempertahankan kadar glukosa darah, ya. Padahal fungsi hepar tadi penting dalam mempertahankan kadar glukosa darah, ya. Nah, bagaimana mendiagnosis diabetes mellitus? Ya, jadi kita diagnosis ya dengan cara pemeriksaan kadar glukosa darah. Ya, bisa kita periksa dengan kadar glukosa darah sewaktu. Ya, jadi kapan saja bisa, mau makan, sebelum makan atau setelah makan bisa. Ya, atau kadar glukosa darah puasa, atau juga bisa kadar glukosa 2 jam setelah puasa. Ya, ada juga yang namanya oral glucose tolerance test. Ya.
Kemudian kalau untuk memeriksa kadar glukosa darah secara eh, untuk jangka waktu yang lama, ya itu kita periksa HbA1c. Itu rata-rata kadar glukosa plasma dalam 2 sampai 3 bulan. Ya. Nah, jadi kalau untuk eh, glukosa darah puasa, nah ini dikatakan diabetes kalau lebih dari 126 miligram per desiliter. Ya, kalau untuk glukosa puasa, ya. Nah, kalau untuk glukosa darah sewaktu, kapan saja dikatakan positif dia diabetes mellitus kalau gula darahnya lebih dari 200 miligram per desiliter, ya. Nah, kalau 1 jam setelah puasa, setelah makan, ya, itu lebih dari 153 miligram per desiliter itu sudah dikatakan diabetes mellitus, ya. Nah, kalau untuk HbA1c dikatakan diabetes kalau kadarnya lebih dari 7%, ya. Jadi lebih dari 7% HbA1c-nya itu dikatakan sebagai diabetes mellitus. Jadi normalnya di bawah 6,5%, ya. Jadi di bawah 6,5% itu normal. Kalau dia di atas 6,5 sudah sampai 7, 8 itu eh, dikatakan diabetes mellitus. Nah, dikatakan terapinya bagus berhasil ya apabila eh, kadar glukosa darah di HbA1c-nya itu ya kadar HbA1c-nya itu kurang dari 7, ya. Itu baru terapi yang berhasil. Kalau dia kadar HbA1c-nya masih 8, 9 ya atau apalagi 10 itu berarti terapinya tidak berhasil, harus dicoba bentuk terapi yang lain ya. Nah, kemudian ada yang namanya renal threshold. Jadi kalau gula darah seseorang itu lebih dari 180 miligram per desiliter, maka gula itu akan dibuang melalui urin, ya. Nah, jadi ini bukan uji diagnostik untuk diabetes ya, tetapi bisa juga kita eh, mendeteksi ada tidak glukosa seseorang pada urinnya dengan pemeriksaan glukosa urin, ya. Kalau sudah ditemukan glukosa pada urinnya berarti kadar gula darahnya pasti lebih tinggi dari 180 miligram per desiliter, ya. Kemudian benda keton pada urin pasien menandakan adanya eh, tingginya keton di dalam tubuhnya, ya. Nah, jadi ini bisa berbahaya, tadi bisa terjadi ketoasidosis diabetikum. Nah, kemudian efek jangka panjang dari diabetes ini apabila tidak diobati, tidak dikontrol, bisa merusak ginjal, ya. Ginjalnya dirusak, disebut dengan nefropati diabetik, ya. Jadi pada nefropati diabetik ditemukan kadar albumin yang meningkat pada urinnya. Jadi ada mikroalbuminuria. Ya, jadi kalau albumin lebih dari 200 miligram, ya disekresikan dalam 24 jam, itu disebut dengan positif, ya. Kalau protein urinnya di atas 300 itu disebut dengan proteinuria. Nah, ini menandakan adanya sudah kerusakan dari ginjal pasien diabetes. Nah, ini ya eh, bisa dibaca nih, ya. Kemudian ada uji toleransi glukos, ya. Jadi mengukur kadar glukosa plasma sebelum dan setelah pembebanan glukosa jadi 75 gram secara oral. Jadi kadar glukosa meningkat mencapai puncaknya 30 sampai 60 menit, ya. Nah, kalau orang diabetes, ya setelah diberikan 75 gram glukosa itu dalam waktu 60 menit, dia kadar gulanya meningkat sangat tinggi. Ya bisa 270 sampai tingginya, ya. Nah, tapi pada orang normal, dia diberikan beban glukosa 75 gram, dia nggak sampai 180 ya. Jadi masih di bawah 180. Ya, jadi ini adalah untuk menguji apakah seseorang itu dia bisa mentoleransi pembebanan glukosa atau tidak. Nah, ciri diabetes itu dia tidak bisa mentoleransi pembebanan glukosa sebanyak 75 gram. Ya, apabila dikasih glukosa 75 gram, disuruh minum, du- eh, 1 jam lagi diperiksa, gulanya akan meningkat 200 lebih. Ya, sedangkan orang yang normal masih di bawah 200, bahkan di bawah 180. Ini normal. Ya. Nah, ini bagaimana HbA1c tadi, ya. Jadi, apabila glukosa itu dia tinggi,
ya di dalam ini di dalam darah, glukosa itu tinggi dalam darah, ya. Nah, kita sudah belajar kan kemarin kalau sel darah merah ini dia tidak menggunakan GLUT4, ya. Jadi dia menggunakan glukosa transporter GLUT yang lain, ya, yang tidak memerlukan insulin. Jadi glukosa itu akan masuk saja melalui GLUT itu, ya, tidak memerlukan insulin ke dalam sel darah merah. Nah, kelebihan glukosa itu dia bisa terglikasi atau lengket di hemoglobin, ya. Nah, glukosa yang lengket di hemoglobin ini bisa kita hitung kadarnya, ya. Jadi selama dia masih hidup, sel darah merahnya ini ya dia akan terglikasi terus-menerus, ya. Jadi tidak akan lepas ininya kalau glukosa darahnya masih tinggi. Nah, jadi ini adalah hemoglobin yang sudah terglikasi, ya. Jadi mengandung derivat glukosa yang terikat di hemoglobin tersebut, ya. Nah, normalnya ini di bawah 5% ya, harusnya normalnya, ya. Nah, jadi di bawah 5% itu normal, ya. Kalau di atas 6,5% itu sudah diabetes mellitus, ya. Nah, jadi ini bisa bisa menentukan eh, rata berapa kadar glukosa darah seseorang selama 2 sampai 3 bulan, ya. Jadi dalam 2 3 bulan ini kita bisa nilai dengan penilaian HbA1c ini, ya. Nah, jadi kita bisa memperoleh overview bagaimana eh, keadaan glukosa darahnya dalam waktu 2 3 bulan ini, apa terkontrol atau tidak, gitu ya. Kalau dia terkontrol, ya, kalau dia menjalani terapi harus di bawah 7 tadi, ya. Kalau di atas 7 berarti dia masih tinggi. Ya, di atas 7% masih tinggi berarti terapinya belum maksimal. Kalau di terapi harus di bawah 7. Normal kalau di bawah 6,5, ya. Nah, ini konversi dari nilai HbA1c. Kalau 4% kira-kira kadar glukosa darahnya 65 miligram per desiliter, ya. Nah, kalau misalkan 5% kira-kira 101, ya. Kalau 6% 136, ya. Nah, kalau dia sudah di atas 6,5, itu 6,6 itu kadar glukosa darahnya 158. Ya, ini berarti sudah diabetes di sini, ya. Nah, jadi yang ini udah masuk ke diabetes nih. Jadi bagusnya itu di bawah 6,3 ke bawah, ya. Ada kondisi yang namanya prediabetik, ya. Jadi prediabetik ini artinya sudah ada resistensi insulin, tetapi tubuh masih bisa mengkompensasinya. Ya, apabila dibiarkan terus, tidak diubah pola hidupnya, tidak diturunkan berat badannya, kondisi prediabetik itu bisa berkembang menjadi diabetik. Ya, nah jadi kalau glukosa darah kita sudah mulai tinggi dari orang normal, ya, udah masuk prediabetik, nah dia kita harus eh, mengurangi konsumsi gula, menurunkan berat badan, ya, kemudian menjalankan pola hidup sehat. Dari prediabetik ini bisa kembali jadi normal, ya. Nah, kemudian pengobatan diabetes untuk tipe 1 dengan insulin, kalau tipe 2 dengan obat dan juga dengan insulin juga bisa, kalau dia berat, ya. Nah, obat anti diabetes ini eh, pengenalan saja. Nanti kalian akan belajar lebih detail di blog EMN, Endokrin Metabolik dan Nutrisi. Nah, ini kita kenalkan saja. Jadi kalau kalian masuk blog EMN sudah tahu nih obat-obat anti diabetes itu apa saja. Ada golongan biguanid, ya. Jadi membuat jaringan perifer pekat terhadap insulin. Ada sulfonylurea, ya. Jadi dia kerjanya di beta pankreas untuk merangsang sekresi insulin. Kemudian agonis reseptor GLP-1 dan inhibitor DPP-4 ini mempengaruhi sistem inkretin, ya. Jadi dia meningkatkan sekresi inkretin untuk meningkatkan sekresi insulin juga. Kemudian akarbos ini menurunkan absorpsi glukosa di saluran cerna, ya. Kemudian ada inhibitor SGLT2, ya, jadi menghalangi penyerapan kembali glukosa di ginjal. Kemudian ada operasi bariatrik, ya. Nah, jadi ini untuk orang yang dengan obesitas berat, ya, di mana dia terus lapar gitu, ya, makannya banyak. Jadi terakhir itu harus dioperasi lambungnya dipotong,
sehingga volume lambungnya lebih kecil. Jadi dengan makanan yang sedikit dia sudah merasa kenyang, ya. Jadi dia akan mengurangi intake makanannya dengan itu. Nah, jadi ini ringkasan kuliah kita. Jadi gula itu dipertahankan oleh tubuh kita dalam kondisi yang normal ya, 80 sampai 100 miligram per desiliter dijaga terus. Pada saat kita makan, gula itu akan berlebih di pembuluh darah, dimasukkan ke dalam sel oleh insulin ya. Kemudian pada saat kita puasa, maka akan terjadi gluconeogenesis, glikogenalisis dan lain-lain untuk mempertahankan kadar glukosa darah karena otak kita sangat memerlukan glukosa. Sumber utama bahan bakar otak itu adalah glukosa. Ya, kalau otaknya kurang glukosa, ngantuk. Ya, bisa juga terjadi penurunan kesadaran. Kemudian tadi penyebab utama dari diabetes mellitus itu ya biasanya tipe 2 yaitu resistensi insulin, ketidakmampuan insulin itu untuk membangkitkan proses uh, GLUT4 ya untuk ini memasukkan glukosa ke sel otot rangka ya. Kemudian komplikasi diabetes itu bisa hipoglikemia, ketoasidosis, sudah tahu udah jelasin tadi ya. Nah, ada yang mau tanya sampai sini silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, nanti ya, ini akan diupload di YouTube ya, bisa untuk belajar ya, diulang lagi ya. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah sudah 4:30 ini ya. Kita sudah kita sudahi dulu kuliah kita pada sore ini. Alhamdulillah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Dok. kasih, dokter.